yang mengawal acara jalannya demo ini. Pada hari ini untuk bersiap-siap tempat wisata bukan tempat malam. Tempat wisata keluarga harusnya ramah-ramah, ramah keluarga, bukan tempat yang ramah bagi keluarga. Sebagai tempat wisata, bukan sebagai tempat maksiat. Kalau seandainya tuntutan kami tidak diterima, jangan salahkan kami umat Islam akan duduk oleh antum untuk menghancurkan maksiat di antum. Apabila siap bendera Allah. Ini juga tempat duduk. Selaku perwakilan FPI DKI Jakarta telah mengadakan aksi yang kedua setelah aksi yang pertama kemarin di PT OT Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alhamdulillah wa alihi wasallam. Saya hormati para hadirin ulama, para mas yang bikin kami sakit surat yang luar biasa, yang suci, yang mulia, yang secara historis justru surat ini bentuk perhatian Rasulullah kepada kita, tapi malah dijadikan bahan challenge untuk mendapatkan minuman keras. Ini menyakitkan hati sekali. Ini sudah terjadi, penistaan agamanya sudah ditangani oleh kepolisian, Polda itu masalahnya sudah ditangani oleh Polda. Saya nggak membahas itunya karena ini bukan ranah direksi daripada Ancol. Ya, kita mengharapkan penanganan kasus ini bisa adil dan memberikan efek jerah. Tapi kita mau lihat, ini kan akibat, ada sebabnya. Sebabnya apa? Ini sebabnya miras. Sebabnya miras. Udah jelas-jelas di depan stand miras. Sebabnya apa lagi kalau bukan miras? Memang sudah betul apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Miras itu umul khaba'ith.
ya, induk segala kejahatan itu entitas ya. Sekurang-kurangnya mungkin ada berapa? 11 restoran di Ancol, kurang lebih di dalam wilayah Ancol. Setidaknya ada 5 restoran yang di dalamnya menjual minuman keras. Kami datanya lengkap, buktinya lengkap. Ada hotel yang ada lounge dan barnya di dalamnya. Jadi ternyata akar masalahnya belum selesai. Ada beberapa tempat-tempat kemaksiatan yang populer di Jakarta Utara sekarang udah pada tutup. Kenapa sekarang mabok dipindah ke Jakarta, pindah ke Ancol? Ini problem bagi kami. Ancol harusnya jadi tempat wisata yang steril, ramah anak. Saya nggak bicara agama dulu. Kalau agama saya kira udah paham semuanya. Ramah anak, ramah keluarga. Bagaimana mau ramah anak, mau ramah keluarga kalau miras beredar di dalamnya? Maka kami datang ke sini, tadi saya dengar luar biasa keterangan dari Bapak Dirut, ini masjid belum diresmikan ya, kami bangga ada masjid ya, bahkan di arsitekturnya katanya luar biasa, sampai kamar mandi luar biasa akan dibuka buat tahajud. Nah, kalau masjidnya sudah bagus tapi kemaksiatannya dibiarkan ya sama aja bohong. Nah, ibarat kata ini masjid ini tempat kita nanam, maksiat itu hama. Nah, di sini nanam, hamanya sudah disediakan untuk ngabisin tanaman. Apa artinya? Apa artinya? Sama aja bohong. Akhirnya nanti pahala yang harusnya bapak-bapak direksi ini dapatkan gara-gara membangun masjid habis rontok gara-gara memfasilitasi adanya minuman keras di Ancol. Kami pengen minta jaminan tidak lagi ada peredaran minuman keras di Ancol, apalagi di event-event, baik yang event atau non event. Ya, non event tentunya di restoran-restoran yang sifatnya permanen ya, atau yang di event-event. Nah, kami pengen pihak Ancol memastikan betul-betul ada regulasi yang melarang daripada peredaran minuman keras di Ancol. Ya, kami berharap ke depannya Ancol bisa jadi tempat wisata yang betul-betul ramah buat anak, ramah buat keluarga, sesuai namanya Taman Impian Jaya. Taman Impian Jaya. Impian Jaya di mana kalau tidak jadi tempat mabuk? Jadi tempat minum-minuman keras, dijadikan tempat kerusakan akhlak, kerusakan moral yang merusak daripada moral anak-anak bangsa. Tuan rumah, dan di sini juga saya lihat ada Bapak Polisi yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti kita catat ya, sama-sama kita mencatat ada pertemuan ini suatu atensi yang menjadi baik kepentingan bersama. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang di luar kegiatan ini nanti bilang polisi nggak tahu. Jangan sampai. Ini udah awal kita nih, awal kita datang ke sini dengan tujuan baik supaya terjadi kondusif. Harapan kita semua supaya Ancol tidak lagi menerima event-event yang men-challenge, ada banyak Al-Quran yang merusak akidah umat Islam yang merugikan kita semua. Pertama-tama kami atas nama manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah datang ke Ancol, datang tempat yang suci nikmat bagi kita dengan suatu niat yang menurut kami suatu niat yang luar biasa, yang telah mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kita menegakkan norma-norma Islam. Jadi insya Allah ini pembagian ilmu mengingatkan kami kepada hal-hal yang baik ini. Insya Allah kami akan coba tegakkan. Tapi kalau kita berkaca dengan sejarah, Bapak izin, dulu Ancol tidak ada yang yang secara dipublikasikan seperti ini. Dulu Ancol tidak ada yang dipublikasikan sampai seperti ini. Saya berharap nanti bisa disampaikan, apa akan sampaikan langsung di depan umat, ada bagaimana Ancol memaksimalkan wewenang yang dipunya untuk mencegah peredaran miras di wilayah Ancol. Dan nanti kita minta ke depan ada langkah-langkah real yang bisa dilakukan untuk harus. Kita akan datang lagi di kemudian hari menagih harus. Ya. Kemudian yang kedua, tadi restoran saya kesampingkan dulu, sudah kita bahas. Kalau event saya kira nggak ada alasan. Kita pengalaman Pak, kalau kita nyewa Monas itu dulu di bawahnya Pembangunan. Begitu masuk penyewaan ada syarat dan ketentuan. Syarat itu rinci sekali, kayak teknis. Kita pengalaman jadi panitia dulu. Nah, saya kira Ancol sangat bisa untuk event-event itu menjadikan syarat event di Ancol untuk tidak ada peredaran miras. Kalau memang syarat itu nggak dipenuhi, ya nggak usah diizinkan, jangan bikin acara di sini. Saya kira kalau itu nggak ada alasan.
izinkan kami selaku pimpinan FPIDKI Jakarta menyampaikan tuntutan audiensi kami pada siang hari ini. Kami meminta kepada pihak Ancol agar yang pertama menuntut pihak Ancol untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Islam atas adanya peristiwa penistaan terhadap Al-Quran yang terjadi di area Ancol. 2. Menuntut pihak Ancol untuk memastikan bahwa perbuatan penjualan minuman beralkohol tidak akan terjadi kembali di dalam area Ancol. 3. Kami meminta pihak Ancol untuk lebih selektif dalam menerima dan menyetujui penyelenggaraan event, terutama event yang berpotensi menghadirkan penjualan atau peredaran minuman beralkohol. 4. Mewajibkan event organizer menyampaikan secara terbuka sejak tahap pengajuan event apakah dalam kegiatan tersebut terdapat penjualan, sponsor, promosi, distribusi, atau penyediaan minuman beralkohol. 5. Tidak memberikan persetujuan terhadap penjualan minuman beralkohol pada area publik atau open space di dalam Ancol. 6. Membuat klausul khusus dalam perjanjian dengan event organizer yang melarang penjualan atau peredaran minuman beralkohol. 7. Menghentikan atau menindak event apabila ditemukan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum atau perjanjian penggunaan tempat. 8. Melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Ini 8 tuntutan audiensi kami. Mudah-mudahan bisa diterima dengan pihak Ancol dengan baik dan bisa terrealisasi agar supaya Ancol kembali menjadi bersih, menjadi wahana aktivitas keluarga, wahana rekreasi keluarga, bukan wahana ajang maksiat di dalamnya. Mungkin kepada Pak Direksi, saya rasa udah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif, jelas palingan ini menjadi PR yang harus benar-benar direalisasikan untuk Direksi sebagai tadi ungkapannya semaksimal mungkin untuk memuliakan Islam, membela Islam, dan menjaga etika akhlak anak bangsa. PR itu tanggal 31 Oktober nanti Pak Direksi sampai tanggal 1 November itu ada namanya agenda Chivas Regal Scream Dance. Nah ini mudah-mudahan dan harus dibatalkan karena ini iklan minuman keras dan isinya juga pasti kemaksiatan, sudah pasti kemaksiatan. Maka saya meminta dari DKI Jakarta dan juga atas nama anak Jakarta agar acara-acara event-event ke depan yang berbentuk kemaksiatan apapun itu ditiadakan di arena Ancol. Tetap kami akan meminta pihak Ancol untuk mengawasi dan membuat aturan yang ketat terhadap peredaran miras di Ancol. Jadi pun itu ada izin dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perdagangan katanya. Jadi sebagai pihak penyewa kan harus punya aturan tersendiri, ya nggak? Betul. Berarti tidak ada negosiasi apapun untuk keringanan apapun terkait minuman keras ini ya? Iya betul. Kita menuntut hal yang demikian. Kalau masalah penistaannya itu, alhamdulillah udah diselesaikan, udah diproses dari pihak kepolisian. Tapi untuk peredaran miras ini yang kita tuntut kan sampai ada di Ancol. Fatihah.